untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nungki Pradita adalah salah satu pengajar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Dengan home base prodi akuntansi dan bidang keilmuan manajemen keuangan. Perkenankan, pada kesempatan ini saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni manajemen keuangan 1. Adapun dalam proses pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery Interactive and Assessment. Adapun video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam pengurusan sertifikasi dosen gelombang 2 di tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, terkhusus dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah manajemen keuangan 1. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, di mana 3 SKS tersebut terbagi menjadi 3 kali 60 menit belajar mandiri, 3 kali 60 menit tugas terstruktur, dan 3 kali 50 menit untuk aktivitas kelas. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester 2 dan merupakan salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya pada semester 3, yaitu manajemen keuangan 2. Nah, secara umum mata kuliah ini disampaikan dalam 16 sesi, di mana sesi ke-8 dan sesi ke-16 merupakan sesi ujian terstruktur. Pada sesi ke-8, mahasiswa akan melalui ujian tengah semester, dan pada sesi ke-16, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Mata kuliah ini terdapat beberapa CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan. Yang pertama, dari sikap. Dari sikap, mahasiswa diharapkan memiliki integritas terhadap profesi yang tercermin dalam core value dari Universitas Tikubang Semarang, berupa understanding leadership, need for achievement, integrity, service excellence, will teamwork, adaptability, network communication, and knowledge for problem solving. Selanjutnya, CPL yang dibebankan dari sisi pengetahuan, yakni menguasai konsep keuangan dalam ilmu manajemen. Mahasiswa secara umum dalam CPL ini juga diharapkan memiliki keterampilan umum yang pertama, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, dalam keterampilan umum, mahasiswa juga diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Nah, keterampilan khusus yang dibebankan dalam CPL ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian teoritis dan empiris dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah. Nah, demikian CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, dalam mata kuliah manajemen keuangan 1, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan terdapat 6 poin. Poin yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya manajemen keuangan dalam proses pengambilan keputusan beserta bidang-bidang yang membutuhkan keuangan. Nah, CPMK selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menginterpretasikan berbagai konsep manajemen keuangan, seperti
konsep investasi, konsep pembiayaan, dan konsep pengelolaan aset. CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan cara memilih dan menilai kelayakan investasi, sumber pendanaan, dan pembagian dividen. Nah, CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menginterpretasikan berbagai prosedur dalam melakukan investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, CPMK yang kelima adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menginterpretasikan analisis keuangan untuk investasi dalam real asset maupun financial asset. Nah, bahan kajian yang akan disampaikan dalam mata kuliah manajemen keuangan 1 ini adalah berupa mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang memberikan wawasan tentang manajemen keuangan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengedepankan penguasaan topik utama dengan mencakup pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar keuangan perusahaan yang meliputi lingkungan keuangan, pelaporan keuangan, dan analisis laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, nilai waktu uang. Yang ketiga, risiko dan pengembalian investasi pada aktiva keuangan dan aktiva real. Yang keempat, biaya modal. Yang kelima, struktur modal perusahaan. Yang keenam, modal kerja. Dan selanjutnya adalah pembiayaan melalui leasing. Nah, pada minggu pertama untuk mata kuliah ini secara khusus mahasiswa itu sudah dilakukan pertemuan dengan mengharapkan kemampuan akhir yang harus dimiliki mahasiswa adalah mampu menjelaskan pentingnya manajemen keuangan dalam proses pengambilan keputusan beserta bidang-bidang yang terkait. Dalam pertemuan pertama ini mahasiswa diberikan bahan kajian berupa overview dari manajemen keuangan, kemudian mahasiswa diberikan pengetahuan perihal financial market and institution, dan selanjutnya mahasiswa di menit-menit terakhir dari sesi 1 ini melakukan diskusi perihal manajemen keuangan dan pasar keuangan. Nah, materi dari pertemuan pertama ini dapat diunduh melalui LMS Universitas Tikubang di alamat e-learning Unisban AC.id. Kemudian mahasiswa juga diberikan buku referensi di mana buku referensi ini sudah tertuliskan di silabi yang akan digunakan dalam 1 semester. Metode yang digunakan dari pertemuan 1 ini berupa pembelajaran mandiri dan diskusi, di mana dosen memancing untuk memberikan materi dan ceramah, kemudian mahasiswa itu akan melanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya, di pertemuan 1 ini juga dilakukan pembagian RPS dan melakukan kontrak kuliah apa saja yang akan dilalui selama 16 pertemuan dalam 1 semester, dan dilanjutkan untuk pertemuan pada minggu selanjutnya, minggu kedua atau sesi kedua. Sesi kedua akan disampaikan perihal materi laporan keuangan dan penyusunan aliran kas. Nah, kemampuan yang diharapkan dalam pertemuan kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca dan memahami laporan keuangan dan penyusunan aliran kas, di mana materinya juga diambil dari referensi yang telah disediakan. Terdapat pula PowerPoint dari dosen yang sudah diupload dalam LMS Universitas Tikubang, dan mahasiswa mulai untuk mengumpulkan tugas dalam LMS
dan di kelas melakukan diskusi kembali. Nah, selanjutnya untuk pertemuan di minggu ketiga dengan pembelajaran berupa analisis rasio dan menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan presentasi dari mahasiswa. Dan di akhir, sebagai bentuk simulasi pemahaman mahasiswa diberikan pertanyaan sebagai bahan diskusi untuk minggu selanjutnya dan tugas untuk minggu selanjutnya. Pada pertemuan keempat, materi yang akan dibahas perihal nilai waktu uang. Nah, dalam nilai waktu uang ini diharapkan mahasiswa mampu menghitung dan menjelaskan perihal present value, future value, anuitas, kemudian capital recovery factor, dan skinny fund factor. Nah, pada kesempatan ini mahasiswa disimulasikan dengan beberapa latihan soal dan penugasan, kemudian mendiskusikan untuk jawaban-jawaban yang sesuai ataupun contoh studi kasus yang ada di sekitar. Selanjutnya untuk minggu kelima dari mata kuliah ini adalah terkait dengan interest rate, dan diharapkan ketika membahas perihal interest rate ini mahasiswa dapat mengikuti diskusi dan dapat melakukan presentasi tentang interest rate. Nah, harapannya mahasiswa itu dapat menghitung dan menjelaskan dari materi interest rate tentang tingkat bunga efektif, tingkat bunga tetap, dan tingkat bunga mengambang. Untuk materi sudah disediakan dalam LMS dan mahasiswa mengumpulkan ringkasan pemahaman mereka dan PowerPoint yang akan mereka presentasikan dalam LMS juga. Nah, sebagai persiapan, mahasiswa itu juga dapat memberikan pertanyaan melalui LMS dan mahasiswa dan dosen bisa saling interaksi di dalamnya walaupun tidak bertemu secara tatap muka. Kemudian untuk pertemuan di minggu ke-6 dan ke-7 itu membahas perihal obligasi dan valuasinya, kemudian melakukan diskusi untuk pembahasan obligasi di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu menjelaskan perihal saham dan valuasinya, dan dilakukan pula diskusi beserta presentasi dari masing-masing kelompok. Dan pada pertemuan minggu ke-7 mahasiswa diberikan waktu untuk diskusi lebih panjang sebagai persiapan untuk evaluasi di ujian tengah semester. Nah, selanjutnya di minggu ke-8 mahasiswa melakukan ujian tengah semester dengan metode tes langsung di kelas dengan closed book seperti itu, dan kemudian setelah melakukan sesi ke-7 atau pertemuan ke-7 dengan ujian tengah semester ini dilanjutkan di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 mahasiswa itu akan mempelajari topik perihal risk and return dan cost of capital, di mana di masing-masing pertemuan dilakukan dengan metode mahasiswa melakukan presentasi dan diskusi bersama yang dipandu oleh dosen. Nah, untuk pertemuan ke-10 dan ke-11 mahasiswa akan membahas atau akan diberikan topik bahasan berupa the basic of capital budgeting, cash flow estimation, and risk analysis. Dan di setiap pertemuan dari pertemuan 10 dan 12 ini akan dilakukan diskusi dan pemberian soal pemantik diskusi supaya mahasiswa lebih memahami dalam proses pembelajaran. Selanjutnya
pada pertemuan ke-13 dan 14, mahasiswa akan mempelajari topik bahasan berupa capital structure decision, dan pada pertemuan ke-14 mahasiswa akan belajar perihal working capital management, dan pada pertemuan ke-15 mahasiswa akan belajar untuk topik bahasan berupa financial planning and forecasting. Nah, di pertemuan ke-15 ini juga dosen akan memberikan overview perihal pertemuan dari minggu ke-9 hingga minggu ke-15 sebagai persiapan untuk ujian akhir semester pada sesi ke-16. Nah, pada sesi ke-16 akan diberikan soal-soal sebagai bentuk asesmen atau evaluasi, dan diharapkan mahasiswa mampu menguasai materi dari pertemuan ke-9 dan 16. Nah, untuk penilaian sendiri dari mata kuliah ini pada setiap minggu pertemuannya nilai tanya jawab, asesmennya berupa tanya jawab itu diberikan masing-masing bobot 5%. Nah, penilaian dilakukan bagi mahasiswa yang aktif mengikuti diskusi. Nah, selain itu, untuk keseluruhan proporsi dari penilaian itu terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah tugas, ada 5 tugas besar dari masing-masing individu di mana nilainya adalah masing-masing 5%. Kemudian presensi atau kehadiran sebesar 10%, dan ujian masing-masing adalah 35%, sehingga total penilaian 100%. Nah, demikian untuk RPS yang digunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan 1. Sebagai wujud penyampaian saya terhadap mata kuliah ini, saya lampirkan video cuplikan saya dalam proses pengajaran untuk mata kuliah manajemen keuangan 1 dari sesi keempat yang membahas perihal time value of money. Berikut untuk video yang digunakan. Sebagai amal kebaikan dan investasi di kemudian hari. Silakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Nah, pertemuan keempat hari ini kita akan membahas perihal time value of money atau nilai waktu uang, begitu ya. Sesuai dengan silabus yang pernah diberikan atau RPS yang pernah dibagikan, begitu kita menggunakan buku panduan yang telah kita sepakati pada awal kontrak kuliah. Nah, izinkan saya untuk mempersiapkan materi ajar kurang lebih 3 menit supaya saya bisa share materi ke Anda melalui layar, gitu ya. Pembahasan kita kali ini adalah perihal nilai waktu uang. Nah, sebenarnya nilai waktu uang ini apa sih? Atau mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang sudah membaca terlebih dahulu atau pernah mendengar istilah ini, atau di mata kuliah sebelumnya pernah tahu. Silahkan ada yang bisa mengilustrasikan atau bisa berpendapat. Ya, nilai waktu uang. Nilai waktu uang ini adalah ternyata uang yang kita miliki saat ini itu di kemudian hari itu memiliki nilai
Misalkan Anda saat ini kemungkinan sedang tidak membutuhkan uang. Ada seseorang datang ke Anda memberikan dua pilihan. Yang pertama, tadi kata kuncinya Anda sedang tidak butuh uang saat ini gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah sehubungan dengan nilai waktu uang. Ketika hari ini Anda dan ada datang seseorang akan memberikan penawaran ke Anda begitu, akan memberikan Anda uang sebesar 3 juta hari ini atau 3 tahun yang akan datang. Padahal Anda hari ini sedang tidak butuh uang. Tapi sehubungan dengan materi nilai waktu uang, seharusnya Anda uang 3 juta itu memilih diberikan hari ini atau 3 tahun yang akan datang. Hari ini. Kenapa? Oke, karena hari ini bisa jadi nilainya akan lebih tinggi daripada 3 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena bisa jadi 3 tahun yang akan datang nilai bunganya sudah berubah, kemudian ada inflasi dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan sebaliknya, misalkan Anda punya hutang gitu ya, punya hutang sama-sama 3 juta, ada dua pilihan, disuruh membayar 3 juta hari ini dan membayar 3 juta di kemudian hari. Kira-kira milih bayar 3 juta yang hari ini atau 3 juta di kemudian hari? Kenapa? Karena sehubungan dengan nilai waktu uang, begitu ya. Nah, kemudian dari nilai waktu uang ini artinya jika nominal sama, uang yang dimiliki saat ini itu lebih berharga dari uang yang diterima di masa mendatang. Oleh karenanya tadi ketika Anda ditawarkan untuk memperoleh uang hari ini atau kemudian hari, ya lebih baik hari ini. Kenapa? Karena hari ini itu nilainya lebih berharga. Nah, sebaliknya ketika prinsip pembayaran hutang begitu ya, kenapa kok lebih baik bayar di kemudian hari, tidak saat ini dengan nilai yang sama loh ya. Nah, karena sama, uang yang dimiliki sekarang itu lebih berharga. Dengan angka nominal yang sama, nilainya, value-nya itu lebih tinggi yang saat ini begitu. Nah, kemudian ada 6 rumus inti yang perlu Anda kuasai dari pertemuan materi nilai waktu uang. Yang pertama adalah nilai waktu atau nilai yang akan datang, future value, kemudian nilai sekarang atau present value, kemudian yang ketiga adalah nilai yang akan datang dari anuitas atau future value of an annuity, kemudian yang keempat adalah nilai sekarang dari anuitas atau present value of annuity. Nah, selanjutnya yang kelima adalah anuitas atau bahasanya adalah angsuran hutang. Jadi gimana sih cara perhitungannya? Ternyata ketika kita melakukan angsuran itu, kemudian ada anuitas atau cadangan penggantian atau spending fund. Nah, yang pertama yang paling sederhana adalah nilai yang akan datang. Misalkan hari ini Anda punya uang sebesar 1 juta ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Setelah 1 tahun uang tersebut menjadi berapa? Karena ketika bunganya adalah 10%, jadi yang akan datang ya tinggal 1 juta ditambah dengan 10%-nya, jadi 1.100.000. 2 tahun yang akan datang berarti 1.100.000 ditambahkan dengan 10% dari 1.100.000, jadi 1.210.000. Nah, ini adalah contoh future value ketika bunga di tahun pertama itu ditambahkan menjadi pokok tabungan atau bunga majemuk. Nah,
selanjutnya cara menghitungnya seperti apa? Ini sama gitu ya, tinggal melanjutkan. Nah, kalau kita ringkas begitu dari contoh yang tadi, ketika menghitung future value atau uang yang diterima di kemudian hari, itu rumusnya adalah F sama dengan F dalam artian uang yang akan diterima di kemudian hari ini sama dengan uang yang diinvestasikan awal, atau pokoknya kita tuliskan di sini sebagai P, kemudian dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan I ini adalah interest atau tingkat bunga dipangkatkan dengan N. N ini apa? N ini adalah berapa lama sih atau berapa periode waktu menabungnya. Nah, tinggal disesuaikan, kita memakai interestnya per bulan atau per tahun, kemudian N-nya disesuaikan juga. Ketika waktunya menggunakan per bulan, ya silahkan untuk interestnya, untuk bunganya juga per bulan. Dan ketika waktunya per tahun, kalau tadi dicontoh adalah per tahun begitu, untuk interestnya, untuk bunganya, sehingga N-nya juga per tahun begitu. Nah, kira-kira dari sini apakah sudah dapat dipahami? Saya harap Anda dapat memahami. Untuk contoh yang pertama, kita lanjutkan contoh yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya. Nah, pada pembahasan selanjutnya ada perhitungan untuk nilai saat ini, kemudian bunga majemuk seperti itu. Mungkin sudah bisa di skip. Oke, nah tadi untuk materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk soal-soal latihan begitu, dan beberapa studi kasus yang diharapkan hal itu mampu membuat Anda lebih paham dan lebih memahami sebenarnya apa sih esensi dari nilai waktu uang yang dapat Anda praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soal-soal diskusi atau studi kasus sudah saya masukkan dalam e-learning kita, di mana hal itu bisa sangat mudah Anda akses seperti biasanya, sehingga memudahkan Anda. Dan saya harap sesuai dengan yang tertuliskan di e-learning, Anda bisa mengerjakan tepat waktu dan Anda juga bisa menggunakan fasilitas dari forum diskusi untuk saling tanya jawab begitu ya. Walaupun kita tidak ada di kelas, tapi kita tetap masih bisa untuk sharing di e-learning melalui forum diskusi yang disediakan. Jadi untuk tugas ini tidak perlu Anda submit dalam bentuk hard file begitu, cukup dengan soft file dan Anda upload di e-learning. Nah, adakah pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di pertemuan kelima dengan materi yang sesuai tertera dalam RPS kita untuk mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas kesempatan.